Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus sampun memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan sebuah hal. Sebetulnya saya itu beberapa kali mendengar sebuah istilah bertemu Allah. Bertemu Allah ini yang masih membuat saya bingung sebagai orang awam Gus. Tarafnya masih syariat nggih Gus. Nggih. Saya pernah mendengar, membaca sekilas bahwa ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Ketika sampai di rumah, Aisyah, istri beliau bertanya, mohon koreksi nggih Gus apabila saya keliru. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seperti apakah atau bagaimana rupa Allah?" Mohon keliru lagi kalau saya salah mengatakan ini. Terus Rasulullah menjawab, "Bagaimana mungkin aku mampu, dia itu cahaya di atas cahaya." Yang saya bingungkan bahwa Allah itu huwa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Nah, dicocokkan dengan pernyataan jenengan bahwa kita bisa bertemu Allah itu seperti apa maksudnya? Di dunia ini maksud saya. Bagaimana kita bisa bertemu dia? Sedangkan saya belum tahu, masih abstrak gitu Gus. Ya, karena masih penasaran jadi saya tanyakan ke jenengan. Dan saya juga, punten Gus tambahan, pernah mendengar lagi bahwa di surga itu kenikmatan tertinggi adalah melihat dia. Segala tirai disingkap. Dan yaitu dengan pernyataan jenengan tadi membuat saya bingung. Mohon penjelasannya nggih Gus. Ngapunten ingkang kathah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Berkenaan dengan rupa Allah. Itu tertuang di dalam surat An-Nur ayat 35. Utawi cahaya di atas cahaya. Iki di dalam tafsir muhakamah tidak ada yang bisa menjawab. Memang bukan kapasitasnya. Kapasitasnya jawabannya ada di hakikat makrifat, baru di situ diurai. Apa sih nurun ala nurin? Niki kula gosok saged Pak nggih. Oke. Mungkin bisa dilihat di papan. Jasad kita ada ruh. Di dalam jasad ada ruh.
Di dalam raga ana nyawa. Di dalam nyawa, di dalam ruh ada imanul haq. Sak jerone nyawa iku ana rasa. Rasa iku imanul haq. Apa imanul haq? Iman sing bener. Itulah yang disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Tandanya manakala dalam hati jenengan ini ada satu keimanan bahwasanya apa yang muncul dan timbul itu sumbernya dari urip, dari Allah. Berarti hati jenengan imannya benar. Berarti rasa ning ati sampean iki muncul. Apabila ruh ini sudah gandeng terhadap imanul haq disebut ihsan, maka Allah itu akan mendatangkan nur makrifat, cahaya. Sak jerone rasa iku ana cahaya. Sak jerone cahaya iku ana urip. Wis tak padhokno nanggone ilmu sejati. Ketika rasa atau imanul haq ihsan itu sudah terbangun, otomatis cahaya makrifat iku ditekakni Allah. Didatangkan Allah, dinyalakan di dalam jagatnya hati. Asalnya hati gelap, ketika cahaya makrifat dinyalakan Allah, langsung gelapnya hilang. Syirik niku hilang. Wa yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau sudah melepaskan cinta ruhmu terhadap selain Allah yang menjadikan gelap hatimu pada Allah, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahanmu langsung dihilangi. Syirik langsung hilang, kegelapan langsung hilang, sebab cahaya makrifat sudah dinyala. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini, cahaya ini, nur makrifat ini hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki saja. Bukan karena nasab, bukan karena status fisik, tidak. Siapa mayyasha, hamba yang dikehendaki? Ternyata hamba yang satu sudah sadar atas kesalahannya, kedua dia mau mengadakan perjalanan ruh ini menuju pada Allah. Tentunya ruh ini selalu mengasah zikir rasa imanul haq terus. Akhirnya dikatakan bertemulah dia pada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah ruh yang tadinya disebut makhluk itu bisa bertemu Allah seperti pertemuan dua hal? Inilah saya berpesan terhadap saudara saya di Kejawen, ada istilah manunggaling kawula Gusti. Umpama sing salah paham tak lurusno. Yang disebut bertemu adalah la yarawna li anfusihim syai'an bal yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sudah tidak lagi
lagi wonge iku ngaku-ngaku iso ketemu. Artinya, selain ini, di dalam hati sampean sudah gak ada. Selain ini berarti dunia. Sampean pingin sampean kepingin dunya saisine iki makhluk iku gak ada dalam pandangan sampean. Mumbulo numpak pesawat nang dukur sap langit pitu. Engko lak dunyane gak ketinggal. Mboten enten. Iki bahasa logika. Jenengan harus tinggalkan dunia. Harus tinggalkan makhluk. Berarti yakfur bitawuti wa yu'min billah. Lewat mana? Ya lewat Rasul tadi. Bukai di situ. Jadi bukan roh ini bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Roh iki fana. Semuanya fana, Pak Bu. Hilang semuanya. Ini wis gak ono jeneng entek. Nek wis kaya ngene. Ayo kok sebut apa iki? Ora iso nyebut. Itulah maksud bertemu. Itulah letak kebahagiaan yang di situ. Anteng. Benar Rasulullah dawuh nurun ala nurin, wujude Allah iku cahaya di atas cahaya. Iku maksudnya semuanya hilang. Mana sih cahaya di atas cahaya? Ya setrum iku bahasa niki. Lah cahaya itu lampu bisa menyala sebabnya dari setrum. Cuman mengapa banyak manusia itu mau kok bilang padang itu sebab dari cahaya ini. Jarang cara kita itu ingat kalau padangnya ini menghilangkan gelap ini. Setrum gak mungkin. Mayoritas mengatakan padangnya ini dari cahaya ini. Padahal aslinya dari setrum. Gak percaya paten ono desele. Setrumnya lah hilang. Wis. Nek sampean jikalau Anda ingin tahu bagaimana wujudnya setrum ya jepokan kabel iku sing muda iku. Baru terasa dalam diri Anda tidak punya daya upaya la haula wala quwata illa billah. Ra percaya gak usah sak jam 5 menit gosong. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang hakiki terletak pada ketika saat ruh itu tinggalkan selain Allah dan bertemu Allah. Ketika bertemu bukan ruh itu bisa melihat Allah, enggak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, semua nama-nama sudah hilang. Yang ada di dalam hati sampean bahagia. Saya nggak bisa berpikir, Pak. Ndasku itu pedot. Tatkala ada yang memperkosa ajaran ini, rasanya gak iso mikir. Padahal sadar mereka itu bahwasannya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pasti dia akan suatu saat ngalami satu kematian. Tatkala itu datang, dia tidak akan pernah
bisa diundurno dan dijokno. Sebetulnya sadar. Sebetulnya. Tapi mengapa kok gak sadar? Sadar. Wis. Jawabannya mau situ. Karena hati kita masih dalam penjajahan hawa nafsu. Hanya itu sebetulnya itu. Makanya kita harus merangi nafsu itu tadi. Jadi benar kebahagiaan yang hakiki adalah pertemuanmu terhadap Tuhan. Itu. Yang disebut bertemu bukan makhluk bisa melihat Allah wujudnya. Tidak. Yang bisa melihat Allah wujudnya Allah sendiri. Setelah kefanaan dirimu sebagai makhluk dan makhluk yang lainnya sudah tiada dalam pandangan hatimu. Baru itu disebut bertemu. Yun sewu, kalau saya bahasa istilahkan, mengapa laki perempuan belum mengucapkan ijab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Jangankan memegang, melihat saja hukumnya haram. Nah gitu dah. Bila mana tidak ada muhrim. Tapi mengapa hanya gara-gara ngucap qabul lila. Qabil tu nikahaha. Jangankan melihat. Dalam syariat itu Pak. Demok ai berapa derajat. Yang itu. Terus bahkan hajat. Podo sampai mateni wong kafir pirang ewu niku. Keterangannya kan ngoten. Oh. Ini maksudnya Pak, segala perbuatan kita selama belum makrifat pada Allah mingkol bin zahidin asli ini ditolak oleh Allah. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Bagusnya laku diterima Allah secara fisik, ikut tergantung sumber buah keadaan hati sampean kemana. Kalau hati condong makrifat pada Allah mingkol bin zahidin, mesti diterima. Tapi kalau tidak, mingkol bin rohibin, mesti ditolak. Pun ada di situ. Jenengan sebagai seorang laki si A. Jenengan sebagai seorang istri B, ketika sudah akdun nikah jenengi kuwi silang, diganti jenenge garwa sigare nyoh suami istri, bahasane ngoten. Wis kalau di situ tidak dioyak-oyak hansip Pak jenengan. Coba jikalau belum ada akdun nikah, apel, ngerti apel nggih? Pulangnya terlalu lama aja, Pak RT, Pak RW, hansip teko, godak. Sama dengan itu. Ditolaklah perbuatan kita di mata Allah. Karena belum akdu nikah ketemu terhadap Allah. Itu. Jadi Mbak, yang disebut bertemu itu setelah keakuan jenengan di dalam hati jenengan itu sudah tiada. Kalau jenengan yang melakukan alias jenengan merasa menjadi patung, maka itulah tanda pertama bertemu. Anda sudah gak ada. Yang ada di dalam hati jenengan bergemuruh akunya Allah. Kalau dibahasakno gampang ngoten. Punya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi as-sholah, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Muhammad, aku tidak akan ngutus utusanku
sebelum kamu dan kamu termasuk kecuali harus mengemban ajaran ini untuk kau sampaikan terhadap umatmu. La ilaha illa ana fa'budun. Gini gila. Makanya kula mboten saged mikir kalau ini diperkosa berabad. Seni, ibaratnya seni, iku suci. Ajaran ini nggak bisa dibantah. Karena apa? Dijaga oleh Allah kemurniannya, kesuciannya. Oleh sebab itu janganlah kau perkosa. Laksana seni. Seni ini adalah budaya, fitrah dan suci. Janganlah kau jadikan sebagai alat untuk memperkosa. Tenang. Ternyata dan ternyata dinut tauhid itulah yang bisa menyatukan seluruh agama. Itu laksana seni tadi. Ternyata agama yang bertuhan itulah yang menyatukan seluruh umat. Silahkan Anda lewat jalan mana, silahkan. Kalau sudah sampai pada tujuan, nggak ada yang gegeran. Fanatik-fanatikan nggak pernah. Kau tidak akan pernah mengkafirkan orang. Tidak pernah kau akan menyesatkan orang. Kalau sudah di titik nol pun. Oleh sebab itu, dengan diturunkannya ajaran dinut tauhid, ajaran sejati ini, itu sebetulnya untuk menjadikan hati manusia itu tidak khilaf atau saling mengklaim bener dewe. Nek wis mlebu ana kono wis gak gegeran. Kalau sudah disampai tujuan di sini, sing pakai sepeda ya wis gak fanatik, sing pakai mobil ya wis gak fanatik. Enggak, karena sudah di tempat sini. Waktu di jalan tadi, si gegeran. Enak sepeda, gak macet. Enak mobil, gak kudanan. Tapi kalau sudah nyampe di sini, endi mobilmu? Di sepedamu kok sendek nol, kau tinggalkan. Sampai nikmat di sini, bahagia bertemu dalam satu tujuan. Oke, mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rutan, Gus. Oke. Saya ada ganjalan dalam hati yang menjadi beban saya. Semenjak keberangkatan saya untuk sampai di sini, saya naik kendaraan kuda. Bagaimana? Ya, kita merasakan kenikmatan kebahagiaan di sini. Sementara kuda saya ingin sama-sama merasakan bagaimana caranya, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopengku mang rotok budak kula. Aslinya apa sih maksudnya itu mau? Bahasa dikecilkan dikit mungkin. Nggih. Ngaten, Gus. Saya bisa sampai di sini, saya dihantar oleh suatu kendaraan. Kendaraan. Ya, atau kuda. Kuda, nggih. Ya, kita besar dari kecil sampai besar, semuanya bantuan dari masing-masing pembantu. Nah, bagaimana? Ya, kita sudah sampai, sudah nikmat. Yang membantu kita itu bagaimana, Gus, agar bisa sama-sama merasakan suatu kenikmatan. Sementara itu kuda perumpamaannya. Ngoten Ngaten, nggih. Gus, nggih, matur nuwun sangat. Pun paham. Memang ketika saat kita dalam perjalanan, kita itu masih
ngunggul-ngunggulno A B C D. Banget enggak? Nggih. Yang menghantar itu masih kita sebut. Masih di dalam hati kita, oh kalau gak numpak ini gak iso. Oh kalau enggak yang menghantar ini enggak sampai tujuan. Memang ketika saat itu kita di perjalanan. Tapi ketika saat sampai pada tujuan, oleh karena nikmatnya bahagia yang hakiki menyelimuti diri panjenengan, maka dengan sengaja Allah memutuskan hubungan hati sampean terhadap selain Allah. Itu pasti, Pak. Semakin kau berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggal otomatis. Terus bagaimana mereka yang menghantarkan kita? Bagaimana? Nyun sewu. Tadi saya katakan, kalau jenengan sudah sampai di tempat tujuan, mesti sampai diputuskan hati sampai dari hubungan yang menghantarkan. Mesti. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana yang menghantarkan kita? Ku ambusakum wa ahlikum naro. Kandanono. Sing ngeterno kandanono. Kuwi nek kepingin sowan nang tujuan, ya gitu carane, bla 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 bla. Intine Bapak Ibu, jenengan kalau sudah sampai di makrifat ketemu Allah, hukum-hukum nyun sewu, hukum-hukum mulai sampai berangkat ilmu, amal, istiqomah, iki detik-detik lo ya, detik-detik jenengan dikatakan bertemu, iku wis gak tangguh. Kudane mangetno sampean deleh ning kandang. Mobile sampean parkirno. Inilah maksudnya parkir, ditinggalkan iku parkir. Karena apa? Nanti tujuan yang lain dipakai kembali. Ya iki sing kula maksud, kegemen syariat itu tapi kuwi ojo campur. Kegemen syariat iku ning ojo campur. Atau istilah, jadilah kau seperti ikan yang hidup di air asin, tapi kau tidak merasa asin. Seperti itu. Berarti ya apa? Hukum dohir jasmani kita makan. Hukum dohir. Minum, hukum dohir. Apapun itu. Silakan untuk berjalan, tapi hatimu, hati kita, ojo gembeliku. Gembelai kilo dulur. Nggih? Jelas nggih? Berarti kalau saya terangkan dengan bahasa ilmu, silahkan jenengan iki secara jasmani berbuat apapun, tapi hati jenengan harus duduk di tajalli. Tajalli itu apa? Menetapkan keakuan Allah. Oh, niki. Nah, terus piye nasibe? Ya wis biarin. Wong namanya jenengan sudah ditajalli. Ya otomatis sampean kali kula iki diputus hubungan sampean dengan yang lain. Setelah jenengan iki selesai bertemu, ayatnya ku amfusakum. Kalau panjenengan ini sudah menjaga dirimu dari hawa nafsu, maka orang dekatmu, anak istrimu, saudaramu, sampaikan oleh-oleh sing sampean gawa, supaya dia juga bisa kembali kepada Allah. Saged di mengertos, Pak? Masih ada lagi? Ada Gus, saya Gus. Monggo. Dari musik ini.
Dari musik. Dari musik, ya. Oh, monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami pemain musik, saya mau tanya soal musik, Gus. Siap. Banyak yang mengatakan, ulama-ulama mengatakan musik itu haram. Harap. Ya. Oke. Bahkan saya pernah tahun 2012 saya dicemooh secara langsung oleh seorang mubalik yang kebetulan manggung bareng seperti ini. Saya dicemooh langsung bahwa musik itu haram. Gitu. Bagaimana saya minta pencerahan sama panjenengan tentang musik haram. Terus yang kedua, bagaimana caranya saya bisa mengenal atau saya bisa merasakan kehadiran angta di saat saya sedang melantunkan musik atau saya sedang menyanyi. Maturun Gus, mohon pencerahannya. Oke. Iya, tepuk tangan musik kita kok. Bukan saya menyalahkan pendapat tersebut, tapi saya mohon maaf, beda pemahaman. Saya tidak sepaham. Bukan saya menyalahkan loh ya, tapi saya nggak sepaham. Sebab apa? Gini, memang itu tidak salah. Makalah mengatakan itu manakala dalam hati terkuasai oleh nafsu. Boleh ikut mengatakan haram manakala sumbernya hati kita terkuasai hawa nafsu. Terus opo bedane nyun sewu? Saya melantunkan Al-Quran dalam tanda kutip kiroah, awenak, terus hatiku ujub. Apa bedanya? Jawaban sing mengharamkan mang lu, jawaban coba gimana? Musabaqah tilawatil Quran diadakan tidak hanya secara RT, bahkan dunia. Enak-enakan suara, tapi di dalam hatinya ujub. Apakah itu tidak haram? Bos, nyun sewu bos, kalau kita mengharamkan sesuatu, jangan ada tendensius. Jangan. Mohon maaf, secara syar'i saya maklumi. Karena apa? Karena mereka mengatakan itu sumber munculnya nafsu dalam diri kita. Nggih, omane sing menyanyi wong wedok. Waduh. Apalagi biduan itu setelane ndukure dengkul. Wah. Apa maneh ngarepe kena kayak centelan iki ya. Iya, ya ngiler langsung. Lu jujur mawon. Jujur. Kalau maksudnya itu mengharamkan karena dijadikan sebagai alasan sumber syahwat, mohon maaf. Syahwat itu kesenangan ya, kesenangan. Kesenangan nafsu. Terus aku bertanya, ketika saya melantunkan Al-Quran dengan suara merdu, terus di dalam hati saya itu ada ujub dan riak, haramkah? Benceke dijawab nang konten. Ngapunten ingkang kathah. Sebetulnya kami tidak mau untuk debat, ndak. Karena ajaran Rasulullah ini enggak didebatkan, dilakoni. Ikut. Bagi saya, secara pribadi tidak. Dengan catatan, lah, dengan catatan ini.
Di mata Allah apa di mata manusia? Kalau di mata Allah hati sampean iku mau sebelum berangkat sudah yakin semua itu karena Allah. Karena Allah lihat. Maka saya tidak ragu kalau mengatakan tidak haram. Oke, dibuka di dalam makalah 105 kitab Hikam. Iki sing gak paham babagan jero ya mumat. Ngeten. Ada kalanya mata fataha. Ada kalanya Gusti Allah iku buka dengan mudah jenengan jasmani melakukan taat. Taat. Maca Quran, nggih, taat ada. Salat, taat ada. Zakat, puasa, haji. Siapapun mengatakan iku bab taat. Beda mbek ngene. Muklason sobo. Apa? Lokalisasi. Berarti iku maksiat. Lah ngoten nggih. Terkadang Allah itu membuka pintunya taat terhadap satu hamba. Tapi wama fataha fil kubul. Allah menutup pintu diterimone taat mau. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kondisi hati kita ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan. Satu. Dua. Ada kalanya maksiat. Berarti jenengan dibuka laku maksiat. Coro kula saya bentino sobolo kali. Lungguhe sampai purel. Wis. Mentok gini ngomong purel. Mentok lah wis, mentok. Tapi iku bisa menjadi sebab musabab diterimone laku. Al-qabul. Karena apa? Karena saya tidak merasa ujub, tidak merasa riak. Hatiku gak riak. Ujung-ujungnya yang pertama tadi ngakoni. Yang ada dalam diri saya adalah saya orang yang hina. Nek sing ngarep mang merasa mulia saya. Lah sekarang yang kedua saya merasa hina. Rasa hina di dalam diri saya itulah yang bisa menjadikan sebabnya kebukaan makrifat hati sampai dengan Allah. Berarti Gusti Allah iku tidak hanya sobong taat, tapi juga Gusti Allah nok nggone maksi saged ugi. Ayo aja nrimo. Gak apa-apa. Ngeluwo gak apa-apa. Mumeto silakan. Karena jenengan punya dalil nek apik sangka Allah parane, nek jelek maksiat sangka nafsumu dewi. Oke, ikut dalil mulai zaman cilik aku. Niku juga Quran. Tapi nggak ngerti maksudnya nafsu iku sing piye. Tondo gak diterima iku amaliyah sebagai makbulah. Karena di dalam hati kita ada si penghalang. Ujub, riya, rumangsa apik dhewe, rumangsa yen nyun sewu alim dewe, pinter dewe, orang lain dianggap rendah. Inilah sebab tutupe hati sampean iku gak buka makrifat Allah. Bisa jadi terkadang maksiat itu menjadikan Anda merasa kehambaannya hina. Hina iku sifat asline manungso. Mati iku sifat asline manungso. Kak duwe daya iku sifat asline Lah kebalikane sifat iku mau dadi sifat Gusti Allah.
Ino berarti lawan katane mulya. Apa mungkin aku merasa mulya lawang aku iku maksiat? Justru ketika saat aku rumangsa mulya, saat kula laku taat. Nggih mboten? Ya, wonten mriki. Jadi saya katakan tidak haram. Tatkala hati jenengan iku estu dununge sing agawe kabeh Gusti Allah. Terus bagaimana caranya? Kembalilah proses sing kula ajarke tadi, mulai proses sampai iki mang asale maksiat, dolim, akhirnya nyadari, terus sampai iki mau paham nafsu, terus sampai perangi, akhirnya sampai iki isok ketemu Gusti. Intine cukup sederhana. Iman sing ana jero ati sampean ojo kok akoni yen jenengan ingkang laku. Urusan tengah dalan rasa iku sambung apa ndak, wis terserah Allah. Terserah. Sing penting awal sampean wis nata rasa. Wis sampean tata. Wis sampean plekno iman iku mung datang Allah ini. Hanya itu. Engko urusan nyun sewu lho. Niki mungkin sampean iku diletakkan nang ngone khos. Iso gak leren-leren. Melodine muni ora apa-apa, iku proses. Aku yo gak dendeni, ora, tidak nakut-nakutin, ndak. Manakala Allah meletakkan di khos, nanti terjadi seperti itu. Jadi lagu ini tahu terus gak mari-mari, enak aku rokok under. Tapi lewat sistem sing diajarkan iki mboten. Akal sampean bisa nyaut dengan urusan taktik bermelodian, tapi hati sampean iku lepas keakuan diri yang melakukan. Akhirnya akune Allah pun monggo sampean anuna. Sampean apa jenenge sampean latih iku mau. Mboten nggih? Nggih. Jam 12 kurang 10 menit. Terus bunti pengurus panitia. Lho kula manut mawon. Sampun nggih? Nggih pun. Kula dhisik dadi manten biyen iku dongaku mok ngene. He bengi ndang teko. Iku nek waktu awan. Waktu siang saya berdoa, he bengi ndang teko, awan ndang nyingkriyo. Ketika sudah datang malam, hei malam, kamu jangan tinggalkan aku yang lama malamnya. Subuh ojo teko dhisik, Bu, subuh. Bahasa tak kasarno. Hei tamu ndang minggato. Iku syair lho ya, syair. Mboten guyon cak sampean cek mboten jenuh ngoten maksud kula. Pun Bapak Ibu, monggo kita tutup doa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa ilmu yang telah diberikan Allah dalam malam hari ini estu betul-betul menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.